memang ada penyidik dari Polda yang hadir juga pada 8 Januari. Yang 2 polisi yang disebutkan itu. Apakah itu kemudian tidak, saya tidak pernah berkomunikasi dengan itu, tapi saya berkomunikasi dengan penyidik kami di Kamnek pada saat kami datang, terus kemudian menyampaikan bahwa ini ada permohonan. Sebentar. Karena yang terakhir kami pahami itu yang datang permohonan restoratif justice itu yang kami pahami datang dari Jokowi. Karena ini mengutip pernyataan dari Yakub Hasibuan, awal sebelum pertemuan itu terjadi, Pak Jokowi tidak memikirkan itu. Tapi setelah pertemuan karena dinilai ada itikat baik, makanya Pak Jokowi berniat untuk merekomendasikan restoratif justice. Jadi siapa yang mengajukan RJ ini sebetulnya? Egy Damai atau Pak Jokowi? Saya disampaikan oleh penyidik Polda bahwa ini ada surat permohonan. Permohonan apa? Iya, RJ. Dari siapa, pihak Mas? Damai Lubis ya. Dari siapa, Mas? Dari Bang Damai. Ya, Bang Damai. Itu kan sudah dilayangkan suratnya udah jauh sebelumnya kan. Dan itu disampaikan juga di Kompas kan, bahwa sudah akan melakukan restoratif. Saya catat ya, biar jadi data kan. Ya, jadi artinya itu yang disampaikan. Sehingga kami menganggap bahwa segala sesuatu yang niat baik, ya tentunya kenapa tidak kan? Cuman hal gini, baik kok. Akhirnya kan akan jadi pertanyaan begini. Anda mengadukan waktu itu tentang kasus ijazah ini ke Polres Jakarta Selatan, kemudian kan dialihkan ke Polda Metro Jaya. Ya, betul. Perjalanan kasus sudah sepanjang ini, tapi Anda kemudian di ujung-ujung mengaku terbuka atas upaya restoratif justice untuk Egy dan Damai Hari Lubis ini. Lah, sia-sia dong perjuangan Anda kemudian di polisi kalau begitu. Jadi gini. Kenapa nggak dari awal aja damai sekalian? Jadi gini, kita kalau berbicara bahwa ini kenapa nggak dari awal, tidak begitu. Jadi gini, kalau kita berbicara restoratif, itu kan upaya hukum yang diberikan undang-undang KUHP yang baru. KUHP baru itu mengatur juga. Itu yang pertama. Ya saya rasa semua upaya hukum kan bisa sah-sah saja untuk dijalankan. Kemudian kita kembalikan kemana? Ke polisi dong. Sebentar Mas Ade, Anda ini kan ya, lawyer ya. Iya. Coba jelasin ke saya restoratif justice itu sebenarnya apa sih? Supaya kita semua ini masyarakat ya, paham, jadi ya. restoratif itu adalah penyelesaian restoratif itu dengan cara kesepakatan sebenarnya. Kan itu diatur. Bahwa ada kesepakatan yang akan timbul nanti antara para pihak. Kesepakatannya dalam bentuk? Kesepakatan baik dalam itu bentuk perdamaian, mungkin permohonan maaf untuk ganti kerugian, selalu ada seperti itu. Jadi gini. Gitu. Make sense nggak menurut Anda? Gini, sebetulnya untuk saya juga belajar kan. Ya, bisa dicek juga di situ kan. Ya, saya belajar. Jadi sebenarnya intinya kemuliaan dari restoratif justice itu adalah human. Kemuliaan ya. Kita bilang restoratif justice itu adalah pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan. Dan menegakkan rasa keadilan. Jadi ini kita jangan kemudian jadi sama dengan damai. Karena arti damai itu kan jadi denotatif ya dalam masyarakat Indonesia. Yeah. Apalagi ketika Termul nih, Termul nih, gitu kan ya. Ketika Termul yang bilang damai itu seakan-akan bahwa yang minta berdamai itu adalah pihak yang salah gitu. Dan kemudian restoratif justice itu diwujudkan dalam permohonan maaf. Nah ini Termul Mas ya, nah, jadi saya sampaikan. Jadi kita mesti harus luruskan. Ya, saya sampaikan juga Dok bahwa ketika kita berbicara restoratif, bahwa kemudian itu disepakati kedua belah pihak. Itu yang pertama. Dan biasanya, sepengalaman saya, itu biasanya diajukan oleh pihak telapor. Itu yang sering terjadi. Oke, secara praktek di lapangan seperti itu. Kalau nggak salah Mas Tifal, perkataan restoratif justice kita juga dengar dari Pak Jokowi ya. Itu yang kami tangkap sejauh ini, makanya saya konfirmasi ke Anda. Makanya kalau itu kan saya tidak hadir di sana. Itu yang pertama, Mas Tifal, saya tidak hadir. Saya cuma mendapatkan informasi dari abang kita, Rahmat, bahwa terjadi pertemuan, terus kemudian ada hubungan yang memperbaiki hubungan. Seperti yang dikatakan Dr. Tifa tadi, bahwa perbaikan hubungan, kemudian silaturahim. Ya. Nah, saya rasa semua ini kan semua tidak ada masalah yang tidak dapat dibicarakan tentunya ya. Apalagi hal yang baik. Intinya bahwa kalau itu hal baik, kenapa sih kita tidak membuka pintu itu? Ya, kalau kemudian ini hal baik dan
yang kita lihat sekarang, Egy dan Damai Hari dapat restoratif justice atau ada pintu untuk restoratif justice, apakah pintu yang sama juga akan didapatkan oleh RRT? Roy Rismond Tifa.